Apakah Bu Evi punya rencana dalam waktu dekat untuk melakukan pembelajaran guna memenuhi ekspektasinya Bu Evi? Jadi saya sudah mempunyai rancangan untuk pembelajaran yang akan datang, itu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Wah, luar biasa itu Bu Evi. Nanti untuk mengajarnya, untuk mata pelajaran dan KD apa ya Bu? Boleh tahu Bu, untuk pembelajaran berdiferensiasinya yang seperti apa yang akan Bu Evi praktekkan nanti? Untuk pembelajaran atau mapel yang akan dilaksanakan itu adalah mapel IPS berkaitan dengan negara-negara ASEAN. Oh iya. Boleh tahu Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Ya, jadi tujuan pembelajarannya itu dengan siswa membaca melalui teks atau bacaan, itu siswa dapat menulis kembali isi atau informasi terkait peran Indonesia terhadap negara ASEAN dengan benar. Oh ya, jadi ada dua tujuan ya Bu, yang akan Bu Evi kembangkan besok. Ya Bu. Terus boleh tahu Bu, bagaimana apa yang akan Ibu kembangkan dalam observasi nanti Bu? Ya, jadi ada dua aspek ya, antara aspek keterampilan, yaitu keterampilan dia membaca teks, mencari informasi yang dia tugaskan, kemudian ada aspek pengetahuan. Oh, baiklah Bu Evi, saya yakin nantinya itu akan sangat menarik pembelajarannya Bu. Terus untuk strateginya apakah Ibu sudah siapkan? Alhamdulillah sudah saya siapkan strategi pembelajarannya, yaitu menggunakan inquiry learning ya. Jadi pembelajaran inquiry itu yang bersifat fokus pada kegiatan siswa. Sepertinya komplit sekali nih Bu Evi. Saya tidak sabar ingin melihat langsung KPM di kelas Ibu. Semoga sukses Bu Evi dalam mempraktekkan pembelajarannya yang sudah dirancang gitu. Terima kasih doanya Bu. Minta bimbingan juga serta doa dari Bu Ria supaya nanti pembelajarannya bisa terlaksana dengan baik. Insya Allah Bu Evi, saya kira cukup nih Bu Evi. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah sehat Bu Ria. Sedang sibuk apa ya sekarang Bu Evi? Ya seperti biasa, sibuk mengajar supaya peserta didik yang saya ampu itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pintar, kreatif dan Amin. Berkaitan dengan ingin meningkatkannya pembelajaran yang kreatif, apakah Bu Evi punya rencana dalam waktu dekat untuk melakukan pembelajaran guna memenuhi ekspektasinya Bu Evi? Jadi saya sudah mempunyai rancangan untuk pembelajaran yang akan datang, itu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Wah, luar biasa itu Bu Evi. Nanti untuk mengajarnya, untuk mata pelajaran dan KD apa ya Bu? Boleh tahu Bu, untuk pembelajaran berdiferensiasinya yang seperti apa yang akan Bu Evi praktekkan nanti? Untuk pembelajaran atau mapel yang akan dilaksanakan itu adalah mapel IPS berkaitan dengan negara-negara ASEAN. Oh iya. Boleh tahu Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Ya, jadi tujuan pembelajarannya itu dengan siswa membaca melalui teks atau bacaan, itu siswa dapat menulis kembali isi atau informasi terkait peran Indonesia terhadap negara ASEAN dengan benar. Oh ya, jadi ada dua tujuan ya Bu, yang akan Bu Evi kembangkan besok. Ya Bu. Terus boleh tahu Bu, bagaimana apa yang akan Ibu kembangkan dalam observasi nanti Bu? Ya, jadi ada dua aspek ya, antara aspek keterampilan, yaitu keterampilan dia membaca teks, mencari informasi yang dia tugaskan,
kemudian ada aspek pengetahuan. Oh, baiklah Bu Evi, saya yakin nantinya itu akan sangat menarik pembelajarannya Bu. Terus untuk strateginya apakah Ibu sudah siapkan? Alhamdulillah sudah saya siapkan strategi pembelajarannya, yaitu menggunakan inquiry learning ya. Jadi pembelajaran inquiry itu yang bersifat fokus pada kegiatan siswa. Sepertinya komplit sekali nih Bu Evi. Saya tidak sabar ingin melihat langsung KPM di kelas Ibu. Semoga sukses Bu Evi dalam mempraktekkan pembelajarannya yang sudah dirancang nggih. Terima kasih doanya Bu. Minta bimbingan juga serta doa dari Bu Ria supaya nanti pembelajarannya bisa terlaksana dengan baik. Insya Allah Bu Evi, saya kira cukup nih Bu Evi. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siapa yang hari ini tidak berangkat? Tidak ada? Berangkat semua ya? Hari ini kita akan belajar tentang posisi dan peran Indonesia dalam lingkup ASEAN. Ya, masih ingat gak negara-negara yang menjadi anggota ASEAN? Ya, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin ketua kelas.
anggota ASEAN pada waktu itu? Diselenggarakan di Bangkok. Di Bangkok itu salah satu negara apa? Thailand. Betul sekali. Dari pertemuan itu ya diwakili oleh 5 negara yang mendirikan ya. Awalnya yang mendirikan adalah 5 negara di Asia Tenggara yang diselenggarakan tadi di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1960. Pertemuan itu dinamakan sebagai pertemuan deklarasi namanya deklarasi Bangkok. 5 negara tersebut coba apa saja? Siapa yang berani? Cung. Dari Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Indonesia. ya, betul tidak teman-teman? Dari 5 negara itu ya diwakilkan oleh masing-masing menteri luar negerinya ya. Siapa saja coba siapa Cung yang berani memberikan penjelasan menteri luar negeri 5 negara tersebut ya. Siapa? Acung dulu tapi Rifki ya. Indonesia diwakili oleh siapa? Ada Malik. Singapura Raja Ratnam. Thailand Tanat Oman. Kemudian Malaysia ya. Abdul Razak. Kemudian satu lagi ya. Ramos. Itu adalah 5 negara yang mendirikan anggota-anggota ASEAN diwakilkan oleh masing-masing menteri luar negeri. Nah, selanjutnya kira-kira tujuan dibentuknya ASEAN itu apa? Siapa yang tahu? Tujuannya yang pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua meningkatkan perdamaian. Yang ketiga meningkatkan kerjasama dan saling membantu di berbagai bidang seperti sosial budaya, pendidikan, ekonomi, politik dan lain-lain. Lanjut, apa lagi? Saling memelihara kerjasama antar anggota ASEAN. Jadi tidak hanya dibentuk saja, tetapi dari 5 negara tersebut yang mendirikan ada 5 negara tambahan yang menjadi anggota yang seluruhnya itu ada 10. Masing-masing itu melakukan kerjasama ya di bidang politik, ekonomi, pendidikan, ya, sosial budaya dan apa lagi? Dan lagi ekonomi ya. Jadi saling bekerja sama untuk memajukan masing-masing negaranya dan juga mempertahankan ASEAN. Ya, di depan sudah ada. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, Indonesia itu termasuk salah satu negara yang ikut mendirikan ASEAN. Diwakili oleh siapa ya? Ada Malik. Selain itu, ikut mendirikan Indonesia juga memiliki peran yang
ASEAN, ya. Yaitu peran-peran yang dilakukan pada setiap kegiatan pada negara-negara yang termasuk ASEAN itu. Nah, apa saja posisinya dan peran Indonesia dalam ASEAN? Yang pertama, salah satu maju, ya, biar suaranya tak kelihatan. Satu, yang mau menjawab posisi dan peran Indonesia di dalam ASEAN. Najwa. Ya, betul, ikut mendorong kegiatan dalam maritim atau kemiliteran. Kemudian kerjasama dalam ya, kerjasama dalam penanganan terorisme atau radikalisme atau kejahatan. Selanjutnya, yo, siapa lagi? Najwa jawab. Ya, menjadi apa? Ya, kemudian menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004. Setelah itu, siapa lagi, Jung? Hari lagi mengusulkan pembentukan komunitas. Ya, membentuk komunitas dan keamanan di Asia Tenggara. Terakhir, menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004. ya, dan lanjut apa lagi? Tahun ASEAN pertama kali bertahan menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya menyelenggarakan KTT pada tanggal 22 sampai 24. Menjadi tuan rumah berarti Indonesia yang dijadikan tempatnya berada di mana? Bali. Ya, jadi menjadi tuan rumah untuk KTT. KTT itu kepanjangan dari ya, betul, ada konferensi tingkat tinggi. Itu posisi dan peran Indonesia dalam ASEAN. Setelah itu di berbagai bidang, salah satunya di bidang politik. Ya, ada beberapa peran yang ada di lingkup ASEAN di bidang politik. Indonesia punya peran. Yang pertama, mengikuti ASEAN Defense Military Meeting atau disingkat ADMM, yaitu tujuannya adalah isinya tentang pertemuan rutin para menteri pertahanan dan keamanan di lingkup negara ASEAN. Yang kedua, melakukan pengiriman duta dan konsulat. Isinya membahas duta dan konsulat itu sebagai wakil pemerintah dan menjaga stabilitas politik di ASEAN. Itu dua peran. Masih ada peran yang lainnya, yaitu melakukan perjanjian ekstradisi. Iya, betul, Dafa. Isinya tentang apa, Daf? Ya, perjanjian ini mengatasi atau mengurusi tentang kejahatan sebagai yang dijadikan tersangka yang melarikan diri, ya. Jadi kejahatan atau tindakan yang tidak benar, kemudian tersangka tersebut melarikan diri di lingkup negara ASEAN. Kemudian ada apa lagi? Ada perjanjian nuklir.
membahas perjanjiannya tentang mengenai larangan, ya, larangan menggunakan senjata nuklir di lingkup negara-negara yang termasuk ASEAN di Asia Tenggara. Nah, dari perang-perang tersebut Indonesia merupakan anggota yang aktif di dalam ASEAN. Selain aktif, Indonesia juga salah satu negara di dalam ASEAN yang memiliki wilayah yang sangat luas, paling luas di antara 10 negara. Kemudian selain itu juga memiliki hasil pertanian, pertambangan yang paling banyak, ya. Jadi Indonesia itu adalah negara yang subur makmur, ya. Nah, sehingga kita harus wajib bersyukur kita ditempatkan di negara yang luas wilayahnya, ya, memiliki kerjasama yang baik dengan negara wilayah Asia Tenggara. Nah, selain di bidang politik, ya, ada juga di bidang olahraga atau pendidikan. Nah, di bidang olahraga, kerjasama yang dilakukan Indonesia dan ASEAN itu salah satunya membentuk berbagai jenis olahraga yang diselenggarakan untuk negara-negara ASEAN. Apa yang tahu jenis atau peran di bidang apa tadi ya, olahraga atau pendidikan? Satu, ya, bisa kamu juga materi yang guru berikan, yaitu ya dicari dulu. Diadakannya tablik. Sudah ketemu malam. Diadakannya apa? Iya, SEA Games atau perlombaan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh negara-negara ASEAN. Nah, SEA Games itu memberikan kesempatan kepada warga-warganya, warga ASEAN, ya, untuk mencari bakat-bakat di dalam bidang olahraga seperti renang, ya, voli, badminton, basket, dan ya, itu adalah mendirikan kerjasama yang berbentuk olahraga yang namanya SEA Games. SEA Games ini dilakukan berapa tahun sekali? 2 tahun sekali. Itu yang pertama SEA Games. Yang kedua adalah Para Games, ya. Itu Para Games juga termasuk pengelompokan olahraga yang berdasarkan dari negara-negara ASEAN tersebut. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Tidak? Tidak ada? Apa tidak ada? Coba. Berarti sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, guru akan membagikan evaluasi individu yang kamu kerjakan, ya, individu sendiri-sendiri, nomor 1 sampai nomor 10 ditulis di lembar yang sudah guru bagikan. Namanya ditulis ya.
Tulis jawabannya saja. Nomor 1. Nomor 1. Tulis jawabannya. Namanya sudah semua? Namanya sudah? Bagaimana? Sudah? Ya, ini kebal. Ini udah selesai. Hebat sekali. Ya. Jadi, Nino sudah paham ya? Iya, dalam mempelajari negara ASEAN termasuk posisi dan peran negara Indonesia di dalam anggota ASEAN. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau bertanya? Nah, hari ini kita berarti sudah belajar tentang apa saja? ASEAN, yaitu negara-negara yang tergolong dalam negara yang mendirikan ASEAN. Ya, apa saja? Iya, pinter. Kemudian Indonesia itu banyak sekali memiliki peran-peran dalam ASEAN. Kira-kira di bidang apa saja? Banyak sekali, sehingga Indonesia menjadi peran yang sangat penting di dalam ASEAN tersebut. Dan juga Indonesia adalah salah satu negara yang paling luas di antara 10 negara anggota ASEAN. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, pertemuan hari ini Bu Guru cukupkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kamu aplikasikan di masyarakat. Ya, Guru tutup hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Baik ya. baik Bu. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Evi terkait dengan hasil observasi pengamatan selama proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Evi dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu Evi lakukan. Pertanyaan yang pertama gitu bagaimana perasaan Bu Evi ketika diobservasi pada waktu pembelajaran? Ya, saya merasa pertama nervous, grogi ya Bu, karena ada yang memantau pembelajaran satu hari itu. Tetapi alhamdulillah pada hari itu saya bisa mengatasinya dengan lancar dan bisa berjalan dengan baik saat pembelajaran. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Untuk selanjutnya boleh Bu Evi bercerita tentang area pengembangan apa yang sudah Bu Evi lakukan dan langkah-langkah pembelajaran yang Bu Evi lakukan. Jadi untuk area pengembangan selama proses pembelajaran kemarin itu saya mengambil sikap keterampilan dan pengetahuan siswa, yaitu ketika saya mengamati siswa dalam berdiskusi dari mulai sikap religius ya, mulai anak berdoa, kemudian mengerjakan tugas berkelompok, berdiskusi dan lain-lain, itu saya tetap amati dan saya nilai. Kemudian saya juga mengamati di pengetahuannya. Jadi anak itu memiliki dua ranah, keterampilan dan pengetahuan. Oh iya, baik sekali itu ya Ibu Evi. Luar biasa Ibu. Jadi area pengembangannya adalah pada aspek sikap pengetahuan dan sikap keterampilan gitu nggih. Menurut Bu Evi, apakah area pengembangan yang sudah berhasil dan bagaimana Bu? Boleh bercerita sedikit Bu? Ya, alhamdulillah berhasil karena pembelajaran waktu itu anak sudah bisa mengidentifikasi peran-peran Indonesia waktu itu ya, materinya bisa menjelaskan peran Indonesia dalam negara Asia Tenggara ASEAN ya yang menjadi anggotanya. Itu siswa sudah bisa menentukan dan mengidentifikasi sendiri-sendiri. Jadi untuk evaluasinya alhamdulillah berjalan baik. Berarti siswa itu antusias ya Bu ya? Ya, sangat partisipasi sekali. Aktif, sudah bisa menyebut-nyebutkan yang pertanyaan dari Ibu sudah bisa siswa jawab semua gitu. Menurut Bu Evi, apa kekurangan atau kendala atau hambatan ya Bu ya yang Bu Evi hadapi dalam proses pembelajarannya? Ya, dalam setiap pembelajaran pasti ada kendala dan salah ya Bu ya, terutama untuk siswa yang kurang fokus. Nah, itu masih ada beberapa ketika ada pembelajaran berlangsung, ada beberapa siswa yang sering jahil sama temannya, tidak mau berdiskusi dan lain-lain. Itu pasti ada kendalanya. Baik Bu, menurut Bu Evi kira-kira apa itu penyebabnya Bu? Penyebabnya karena saya membagi kelompoknya itu satu kelompok isinya terlalu banyak ya Bu. Jadi ada yang berdiskusi, ada yang mengandalkan jawaban teman juga. Jadi dia itu pasif dalam diskusi. Oh iya. Berarti siswa itu karena kelompoknya banyak akhirnya ada yang mengandalkan temannya, ada yang diam saja, malah ada yang bermain begitu ya Bu ya. Ada yang bermain sendiri, ada yang usil lah, tidak mau bekerja kelompok dengan baik. Nah, menurut Bu Evi, bagaimana Bu untuk mengatasi hal tersebut Bu? Untuk mengatasinya mungkin nanti ketika ada pembelajaran lain, membentuk kelompoknya tidak terlalu banyak ya. Satu kelompok mungkin ada 5 atau 3 saja seperti itu. Jadi semua siswa itu aktif berperan dalam pembelajaran sehingga tidak ada anak yang tidak fokus dan semuanya pasti ikut belajar. Menurut Bu Evi, bagaimana Bu ke depannya? Apakah ada lagi Bu yang mau dikembangkan berdasarkan hasil observasi tadi
untuk kedepannya? Ya, menurut saya masih ada yang perlu dikembangkan untuk pembelajaran selanjutnya. Misalnya ada alat peraga, Iya. media pembelajaran agar siswa lebih minat dan tertarik dengan pembelajaran tersebut ya. Kemudian juga pembelajaran sosial emosionalnya Iya. pada siswa juga akan terbentuk ketika anak dilibatkan langsung dengan pembelajaran itu. Iya. Baik Bu, kira-kira kapan Bu Evi akan melaksanakan kegiatan tindak lanjutnya itu Bu? Kalau tindak lanjut berarti harus secepatnya ya Bu ya. Oh iya. Oke Bu Evi, saya tunggu ya Bu Evi. Ya. Untuk kegiatan selanjutnya semoga lancar dan sukses ya Bu. Amin. Saya juga. Oke Bu Evi, saya tunggu nih Bu untuk kegiatan selanjutnya. Semoga lancar dan Amin. sukses selalu untuk Bu Amin. Evi. Amin. Terima kasih juga Bu Evi atas kegiatan percakapan pasca observasinya. Ini sama-sama Ibu. Terima kasih juga buat Ibu Pepe, Ibu Hovifa, dan Bu Evi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.